Jumpa lagi di Opini Budiman. Di tengah kegentingan dan kepanikan bangsa menanggulangi pandemi COVID-19 yang belum ketahuan kapan akan selesai, kebisingan politik kembali terjadi. Badan Eksekutif Mahasiswa UI melontarkan kritik di media sosial bertajuk Jokowi the King of Lip Service. Kritik itu menimbulkan kebisingan politik, pro dan kontra, kemudian terjadi, ada yang mendukung, ada yang mengecam. Presiden Jokowi sendiri tampil dan menjawab bahwa kritik adalah hal biasa di negara demokrasi. Sayangnya konsentrasi publik yang sedang terfokus bagaimana menanggulangi pandemi kemudian terpecah. Ikhtiar untuk membantu sesama untuk menanggulangi pandemi, kemudian muncullah fokus-fokus baru. Pihak BEM mengkritik sejumlah pernyataan Presiden Jokowi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya soal revisi Undang-Undang ITE, soal penguatan KPK, dan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Pihak Universitas Indonesia kemudian memanggil pengurus BEM, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi UI, Amelita Lucia menyebut cara penyampaian yang dilakukan oleh BEM UI kurang tepat. Amelita menyebut bahwa pemanggilan itu bukan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Reaksi dari UI memunculkan narasi-narasi baru. Posisi Rektor UI kemudian dipersoalkan karena ia merangkap juga sebagai komisaris di Bank BUMN. Kebisungan pun kemudian meluas. Juru bicara Presiden Fadlur Rahman yang akan dipromosikan menjadi duta besar menyebutkan bahwa apa yang dikatakan oleh BEM UI merupakan tanggung jawab pimpinan dari Universitas Indonesia. Seorang dosen UI, Ade Armando pun kemudian mengkritik cara BEM UI melemparkan kritik kepada Presiden. Kritik dari publik sebenarnya tidak perlu direaksi secara berlebihan. Kritik justru perlu didengar, kritik justru perlu didialogkan. Kritik tidak perlu dibungkam apalagi sampai kepada peretasan-peretasan alat komunikasi yang justru bisa melanggar hak asasi dan justru memunculkan kegaduhan-kegaduhan baru. Presiden Jokowi sendiri tampil menanggapi kritik. Presiden mengatakan bahwa sudah lama ia dikritik. Itu kan sudah lama, dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemer, lalu ada yang bilang saya plonga-plongo, kemudian ganti saya ini otoriter hingga bebek lumpuh. Ya biasa saja, saya kira itu bentuk ekspresi mahasiswa. Demikian kata Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi mengatakan kritik dan boleh saja dilakukan dan tidak perlu dihalangi, tapi sopan santun itu tetap perlu dikedepankan. Yang justru perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah bagaimana menjawab kritik-kritik sebut dengan kerja-kerja nyata. Misalnya dalam soal KPK, ketika BEM UI menyebut bahwa janji Presiden Jokowi untuk memperkuat KPK, apakah realisasinya memang demikian? Apakah revisi Undang-Undang KPK, apakah kemudian penonaktifkan 51 pegawai KPK dianggap sebagai pelemahan atau sebagai penguatan? Evaluasi itu harus kemudian dilakukan oleh Presiden, langkah-langkah koreksi juga harus dikerjakan oleh Presiden. Begitu juga soal Undang-Undang ITE yang Presiden setuju untuk direvisi, tentunya ini membutuhkan proses politik di parlemen. Begitu juga halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi membutuhkan proses-proses legal konstitusional di MK. Namun memenuhi janji kampanye adalah sebuah keniscayaan, janji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, dan janji-janji yang lain saatnya kemudian dilunasi. Namun fokus untuk pandemi adalah lebih penting, seyogyanya kontroversi-kontroversi politik soal kritik disudahi dan fokuslah kepada penyelesaian pandemi agar bangsa ini bisa menjadi bangsa pemenang. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi, sudahi kontroversi-kontroversi politik, sudahi berbagai propaganda atau apapun soal politik, tapi konsentrasi fokuslah bagaimana
negara ini bisa diselamatkan dari pandemi COVID-19. Apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.